Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep dasar dari torsi atau yang disebut dengan momen gaya. Nah, sebelumnya kita tentu akan membahas dari segi definisi atau dari segi makna, apa yang dimaksud dengan torsi atau momen gaya. Torsi adalah gaya, salah satu gaya, tapi pada gerak melingkar, ya, pada titik acuan tertentu. Jadi pada konsep gerak lurus kita telah mengenal gaya, force ya, di mana F sama dengan M kali A. Nah, itu adalah gaya pada gerak lurus atau gerak translasi. Sedangkan yang namanya gerak tidak hanya gerak lurus saja. Kita telah membahas gerak melingkar, gerak parabola. Nah, gaya yang menyebabkan suatu objek untuk melakukan gerak melingkar tentu ada gayanya yang disebut dengan torsi atau disebut juga dengan momen gaya. Nah, di sini adalah sedikit simulasi terkait dengan torsi ya, torsi atau momen gaya gitu. Di sini terlihat bahwa momen gaya adalah perkalian cross antara R jari-jarinya dengan force gaya lurusnya gitu. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika gaya yang diberikan itu searah dengan jarum jam, bisa dilihat. Nah, ketika searah dengan jarum jam, maka arah torsinya ke bawah gitu. Sedangkan ketika arah gayanya diarahkan berlawanan dengan arah jarum jam, maka arah torsinya ke atas. Maka bisa disimpulkan torsi adalah besaran vektor ya gitu. Nah, ini beberapa aplikasinya ketika kita memutar sebuah obeng ya. Nah, kita tentu akan menentukan kalau mau ngencengin ke kanan atau ke kiri atau searah jarum jam atau tidak. Jadi kita bisa paham terkait dengan penerapan konsep dari momen gaya atau torsi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas dari segi persamaan matematis momen gaya atau torsi. Nah, sebenarnya sederhananya seperti pada slide ditampilkan konsep singkatnya seperti itu. Lalu akan coba saya jabarkan secara bertahap. Misalkan titik kuning ini adalah titik acuannya, garis merah adalah R, jari-jari atau jarak antara titik pusat dengan gaya. Lalu ada diberikan gaya sebesar F ya. Nah, F ini adalah besar gaya yang diberikan gitu. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwa torsi tadi sudah disebutkan, torsi adalah dilambangkan dengan tau ya. Tau sama dengan R cross F ya. R cross F gitu. Nah, di sini terlihat bahwa F ini merupakan besaran vektor ya. Lalu besaran vektor dikalikan dengan besaran vektor dengan model perkalian cross sehingga menghasilkan besaran vektor pula. Nah, ciri khas dari perkalian cross adalah apa? Kalau perkalian titik, sederhananya, coba saya sedikit review. Kalau perkalian titik, I dot I hasilnya 1 ya. Sedangkan kalau perkalian cross itu I cross I hasilnya 0 gitu ya. Kalau dia dikalikannya sejajar ya, dikalikannya sejajar justru hasilnya 0. Nah, dia akan menghasilkan nilai 1 itu jika perkaliannya tegak lurus ya kan. Tegak lurus itu adalah I cross J ya. I cross J menghasilkan K ya. Begitu juga dengan J cross K menghasilkan I ya. Kalaupun J cross I itu akan menghasilkan minus K ya. Arahnya aja berkebalikan gitu ya. Jadi konsep dari perkalian cross ini adalah dia akan menghasilkan nilai maksimum. Nilai maksimum itu 1 ketika
dia dikalikan dengan arah tegak lurus. Nah, kebetulan yang pertama ini udah tegak lurus, maka kalau arah G-nya seperti ini, ya, ini tegak lurus ya, disimbolkan dengan siku-siku, maka hasilnya R cross F ini hasilnya adalah RF ya. Sebenarnya sin theta gitu ya. Kalau sinnya 90 ya hasilnya tetap RF gitu ya. Ini taunya gitu. Nilai torsinya. Lalu bagaimana ketika gaya yang diberikan tidak tegak lurus dengan sudut tertentu misalnya. Nah, misal seperti ini. Di sini ada sudutnya. Sudutnya misalnya alfa ya. Balik lagi kita ke konsep awal perkuliahan bahwa konsep vektor itu ketika dia tidak sejajar atau tidak tegak lurus, maka hal yang harus kita lakukan adalah memproyeksikannya ya, memproyeksikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y ya. Agar apa? Agar kita mendapat nilai maksimum. Untuk nilai maksimum dari perkalian cross apa? Untuk menghasilkan nilai maksimum pada perkalian cross adalah dibuat menjadi tegak lurus gitu ya. Nah, ini kita coba buat tegak lurusnya seperti apa dengan model proyeksi. Nah, ini ya. Ini hasil proyeksinya, ini bisa kita sebut dengan FY, ini bisa kita sebut dengan Fx gitu ya. Kita sebut dengan Fx, kita sebut dengan Fy. Nah, kalau Fx kita tahu bahwa F dikali sin, F cos ya, cos alfa. Sedangkan kalau Fy coba saya tarik sini, Fy itu adalah F sin alfa gitu ya. Balik lagi ke konsep awal tadi bahwa untuk perkalian cross itu adalah kita buat tegak lurus ya. Maka yang kita ambil tegak lurus ya. Gitu. Sehingga tau sama dengan R cross F, maka R, sedangkan F-nya ini apa tadi? F-nya adalah Fy. F-nya adalah F sin, nah, F sin alfa gitu. Jadi diproyeksi, kenapa F cos-nya nggak dipakai? Karena dia berada di sejajar dengan R ini. Kan kita tahu bahwa I cross I akan menghasilkan nilai 0 ya. Kita cari yang tegak lurus gitu loh konsepnya. Nah, sehingga ketika ada sudut tertentu ya tinggal ditambahkan R F sin alfa gitu. Nah, model yang terakhir ketika ditariknya ke arah sudut sekian ya, ke arah kanan ya, cenderung ke arah kanan, kalau tadi cenderung ke arah kiri. Konsepnya masih sama ya. Kita buat proyeksinya sehingga ya nanti didapat hasil yang maksimum. Nah, kita proyeksi ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat, kita proyeksi. Nah, ini ada Fy, di sini ada Fx ya. Nah, di sini ada sudut, misalnya sudutnya beta ya. Nah, Fy ini otomatis sumbu Y kita tahu. Maka F sin beta ya. Kalau Fx adalah F sin cos ya, F cos beta. Lagi-lagi Fx ini nggak dipakai. Kenapa? Karena tadi dia sejajar dengan arah R. Tadi kalau I cross I pasti nanti akan menghasilkan 0. Sedangkan ini kan Y berbeda ya. Fy ini kan ke arah tegak lurus ya. Misalnya ini adalah arah Y-nya adalah arah J misalnya. Sedangkan arah R ini adalah arah I ya. Nanti menghasilkan nilai K gitu ya. Sebenarnya di sini nanti harus ada vektornya nih, entah nilai K gitu dan seterusnya gitu. Kalau kita substitusi lagi, kita selesaikan sama tau R kali F ya. R kali F gitu. Coba kita masukin ada arahnya. R misalnya arah I ya. R arah I. Ini F-nya adalah
arah C misalnya. Arah C itu kita tulis, kita substitusi F-nya ya, FY-nya. F sin beta kali C ya. Maka I kali J akan menghasilkan K. Maka sesungguhnya hasilnya adalah RF dalam arah K. Nah, kira-kira itu penjelasan detail terkait dengan persamaan matematis dari rumus torsi atau momen gaya. Kalau arahnya nanti ya terserah ya. I kali J itu kan juga tegak lurus, J cross I juga tegak lurus, tinggal arahnya nanti minus berbeda. Selanjutnya kita coba menyederhanakan persamaan matematis yang tadi kita ketahui. Jadi secara sederhana kita bisa tuliskan torsi sama dengan FR sin theta gitu ya. Kalau tegak lurus kan tadi sin theta 90 sama dengan 1, jadi sama aja. Makanya ini disebut dengan persamaan umum. Di mana F-nya adalah gaya. Ini gaya yang biasa ya, force, gaya pada tegak lurus. R itu adalah jari-jari. Sedangkan sudut tadi ya, sudut antara gaya dengan lengan beban ya, dengan R tadi yang sudah dijelaskan. Jadi bisa kita dapatkan persamaan umumnya seperti ini. Tau sama dengan FR sin theta. Di mana torsi adalah besaran vektor. Jadi di sini sebenarnya harus ada arah vektornya nih, entah arah I atau arah C atau arah K gitu. Nah, ini beberapa hal yang tentu akan mempengaruhi besaran momen gaya atau besaran torsi. Yang pertama adalah jarak ya. Nah, ini jarak antara titik pusat rotasi. Ini titik pusat ya. Titik pusat ya. Dengan apa? Dengan gayanya, arah gayanya, panjangnya ini berapa gitu. Tentu akan mempengaruhi gitu. Kayak kita sedang melakukan ngencengin atau ngendorin baut ya. Kalau semakin pendek ya tentu akan semakin sulit. Tapi kalau semakin panjang obengnya gitu ya, atau semakin panjang tangnya gitu, maka akan semakin mudah gitu. Ini simulasinya. Kalau F1 ini pada titik ini dengan jarak R1 ya tentu akan lebih susah ya, akan lebih sulit atau akan menghasilkan torsi yang akan lebih kecil ketika jaraknya adalah R2. Ini R2-nya lebih panjang gitu. Ya. Sehingga nanti akan mempengaruhi besaran atau nilai dari torsi itu sendiri. Kan tadi sudah didapat bahwa tahu sama dengan RF sin ya. Sin. Maka R ini akan mempengaruhi besar dari torsi. Semakin panjang R-nya, semakin besar ya. Semakin besar, maka otomatis torsinya juga semakin besar gitu. Dalam aplikasi tadi kalau ini pendek, kita nariknya akan sulit ya gitu. Butuh force yang besar gitu untuk bisa memutar sebuah obeng dan seterusnya. Lalu yang lainnya tentu adalah sudut tadi ya. Torsi juga dipengaruhi oleh besar sudut antara arah gaya dengan sumbu lengan beban. Jadi untuk menghasilkan torsi yang optimal tadi sudah disebutkan bahwa sudutnya harus 90 ya. Sedangkan kalau sudutnya 0, makanya tadi ketika ada fx di sini, kenapa nilainya 0? Ya nggak akan menghasilkan apa-apa. Ini kita tarik ke arah sumbu x, ya dia nggak akan berputar gitu loh. Makanya nilainya 0, masuk akal kan? Atau kita dorong nih, kita dorong ke arah bautnya gitu kan, kita dorong, ya tentu akan menghasilkan 0 juga. Kenapa? Ya nggak akan berputar. Biar berputar gimana ya, harus ada sudutnya ke arah sumbu F sudut sekian, ke arah F tegak lurus gitu seterusnya. Makanya tadi
kita make sense ya, masuk akal. Kenapa ketika ditarik ke arah sumbu X atau didorong ke arah sumbu X nilainya 0 gitu. Lalu yang mempengaruhi juga besar torsi adalah gaya ya, tentu saja ya. Semakin besar gaya yang diberikan ya tentu semakin besar torsinya gitu. Nah ini F-nya gitu ya. Kalau F2 ini lebih besar ya dibanding F1, maka ya F2 lebih besar dari F1, maka torsi yang kedua lebih besar dari torsi yang pertama. Kira-kira seperti itu. Nah ini sedikit kesimpulannya ya terkait dengan torsi. Dia akan menghasilkan torsi yang besar ketika gayanya besar ya. Juga panjangnya atau lengan bebannya besar. Lengan beban bisa disimpulkan dengan D atau R ya gitu. Dan satu lagi dipengaruhi dengan sudutnya ya. Sudutnya biar maksimum, agar sudut mencapai maksimum adalah 90 gitu. Baik, saya kira cukup sekian terkait dengan pembahasan torsi atau momen gaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.